Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaki dan Bara. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah mengklik video ini. Semoga kita semua diberikan kelancaran di setiap aktivitas kita, selalu diberikan hidayah, dan video ini bermanfaat untuk kita semua. Di malam ini saya akan membawakan sebuah kisah atau mengangkat sebuah kisah yang begitu banyak pembelajarannya untuk kita, yang datangnya dari seorang perempuan, dari seorang wanita yang begitu hebat, yang mulia, yang bisa mempertahankan keimanannya sekalipun ujiannya begitu berat. Dia harus melihat suami, melihat anak-anaknya mati mengenaskan, serta dirinya sendiri harus rela melepaskan ruhnya dari jiwa, dari fisiknya, demi untuk membela apa yang menjadi keyakinannya, yaitu beriman kepada Allah. Dan Allah memberikan sebuah keistimewaan di mana tulang-tulang dari mereka, dari anak-anak serta wanita ini mengeluarkan aroma yang begitu wangi, sampai Rasulullah SAW pun bertanya, wangi apa, dan penasaran terhadap sosok ini. Nah, untuk lengkap kisahnya, silahkan teman-teman untuk menyaksikan video ini sampai selesai, dan jangan pernah teman-teman untuk skip videonya agar tidak salah paham atau supaya teman-teman mendapatkan cerita lengkap dari wanita ini. Nah, untuk itu silahkan teman-teman saksikan videonya sampai selesai. Diceritakan saat itu Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj ditemani oleh malaikat Jibril. Ketika sampai di suatu tempat, Nabi Muhammad SAW kaget. Lalu dia bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, wangi apakah ini? Aroma apakah ini?" Lalu malaikat Jibril menjelaskan bahwa aroma ini adalah aroma wangi yang datang dari sebuah kuburan. Sebuah kuburan seorang perempuan atau seorang wanita beserta keluarganya yang rela melepaskan ruhnya, yang sampai mati memperjuangkan akidahnya, memperjuangkan keimanannya, hingga Allah memberikan keistimewaan ini. Dan kisah ini pun diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abbas. Siapakah wanita ini? Ya, wanita ini adalah Siti Masyitoh. Siti Masyitoh hidup pada zaman Fir'aun, seorang raja yang begitu zalim, yang menganggap dirinya sebagai Tuhan dan menyuruh seluruh masyarakatnya untuk beribadah atau menyembah dirinya. Dari sekian banyak masyarakat, ternyata malah orang-orang di sekelilingnya yang menyembah ataupun yang berpaling dari Fir'aun, termasuk Aisyah, Siti Aisyah, yaitu istri daripada Fir'aun itu sendiri. Siti Aisyah lebih memilih untuk beriman kepada Allah dan mengikuti Nabi Musa dibanding dengan beribadah ataupun takluk kepada Fir'aun yang zalim ini. Selain daripada Siti Aisyah, ada Siti Masyitoh. Siti Masyitoh pun ada di lingkungan istana. Dia apa yang diperintahkan oleh Fir'aun, tetapi dia lebih memilih untuk beriman kepada Allah. Dan selain daripada Siti Masyitoh, ada seorang laki-laki yaitu Hazakil. Hazakil ini adalah orang yang juga mengikuti keimanan Nabi Musa, atau dia lebih memilih untuk beriman kepada Allah sekalipun ada di lingkungan Fir'aun. Hazakil ini merupakan orang yang salah satu orang kepercayaan daripada Fir'aun ini. Dia tinggal di istana, kemudian dia berprofesi sebagai pembuat peti ya. Hazakil ini begitu dekat dengan Fir'aun. Namun ada sebuah kondisi yang mengakibatkan Hazakil ini harus menghembuskan napasnya. Saat itu ada seorang penyihir ataupun ada seorang ahli sihir yang menyatakan keimanannya kepada Allah di hadapan Fir'aun. Kemudian saat itu Fir'aun marah. Dia marah, begitu marah dengan apa yang menjadi keputusan si ahli sihir ini. Lalu dengan keputusan itu dia menyuruh untuk
menghukum si penyihir ini dengan hukuman mati. Dia menyuruh kepada ajudannya untuk membunuh atau menghukum mati si penyihir ini. Kemudian Hazakil ini datang, kemudian dia menyatakan ataupun mengatakan kepada Fir'aun bahwa dia tidak setuju kalau sampai si penyihir ini dihukum mati gara-gara dia beriman kepada Allah. Dari hal itu, Fir'aun itu merasa curiga. Kenapa Hazakil tidak mengikuti apa yang menjadi keputusannya? Malah dia seolah-olah menghalangi untuk Fir'aun membunuh si penyihir ini. Jelas-jelas penyihir ini tidak mau beriman kepada Fir'aun dan mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Nah, dari situ Fir'aun mulai curiga. Setelah curiga dia bertanya. Dan Hazakil dengan tegas mengatakan bahwa Hazakil adalah orang yang mengimani Allah dan dia mempercayai kepada Musa. Nah, setelah itu Fir'aun mengancamnya, mengintimidasi sampai akhirnya dia diberikan satu kesempatan untuk tidak beriman lagi kepada Allah dan balik lagi kepada Fir'aun. Namun Hazakil tetap menolak dan tetap kepada keimanannya. Sampai akhirnya Hazakil dihukum mati dan dia ditemukan di sebuah hutan di mana kedua tangannya diikat, lalu sekujur tubuhnya itu sudah ada dalam kondisi luka tusukan dan luka panah. Siti Masito ini merupakan istri dari Hazakil. Dia begitu sedih mendengar kondisi ketika ditemukannya suaminya ini. Dia begitu gundah, dia begitu sedih, dan akhirnya dia bercerita kepada Siti Aisyah. Dia bercerita kepada Siti Aisyah bagaimana hati, bagaimana keluh kesahnya, bagaimana sakitnya jiwa dia. Mungkin bahasa kitanya curhat. Lalu Aisyah menenangkannya. Aisyah mengatakan kepadanya untuk bersabar dan terus kuat terhadap keyakinannya. Namun dari proses obrolan antara Aisyah dan Masyito, Aisyah mulai mengetahui bahwa ternyata Masyito ini telah beriman kepada Allah. Dan di akhir obrolan mereka, Siti Aisyah pun mengakui dan mengatakan kepada Siti Masitah bahwa dirinya pun mengimani apa yang dibawa oleh Musa dan beriman kepada Allah. Nah, setelah itu mereka pun saling menguatkan. Tapi di tengah perjalanannya itu ada sebuah kejadian yang sepele. Saat itu ketika sudah waktu berlalu, kemudian Masito dikuatkan oleh Siti Aisyah, dia mulai ikhlas atas kepergian Hazakil sebagai suaminya. Dia kembali lagi kepada rutinitasnya merawat putri daripada Fir'aun. Dan ketika itu dia sedang menyisir rambut putri Fir'aun, lalu sisirnya itu jatuh. Ketika jatuh, dia ambil refleks mengatakan kalimat Bismillah. Putri Fir'aun ini kaget. Bismillah. Lalu dia bertanya kepada Siti Masito, apa maksud dari ucapanmu? Apakah yang kau maksud ini adalah ayahku, Fir'aun? Atau siapa? Kemudian Masito dengan lantang mengatakan bahwa ini ditunjukkan kepada Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan ayahmu. Siapa? Allah. Kemudian si anak Fir'aun ini marah, tersinggung. Kenapa kamu tidak beriman kepada ayahku? Dia itu Tuhanmu. Tapi Masito tetap mengatakan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang bisa menyandingi daripada apa yang menjadi keyakinannya bahwa Allah adalah segala penguasa. Akhirnya dari situ putri Fir'aun ini mengancam akan mengadukan hal ini kepada ayahnya. Dan Masito pun tidak gentar. Silahkan, saya akan tetap pada pendirian saya bahwa Allah adalah Tuhan saya, bukan Fir'aun. Lalu putrinya ini mengadukan kepada ayahnya. Fir'aun saat itu marah, lalu memanggil Siti Masito ini. Kemudian setelah dipanggil, kemudian ditanya. Setelah ditanya, tetap masih toh pada pendiriannya. Akhirnya Fir'aun memberikan sebuah pilihan.
apakah kamu mau merubah atau kamu mau mati seperti suamimu. Tapi Masito tetap teguh pendiriannya bahwa dia terus akan beriman kepada Allah. Hingga akhirnya Fir'aun meradang, Fir'aun marah dan menyuruh kepada ajudannya untuk menyiapkan sebuah kuali yang besar, api yang besar, kuali yang besar, lalu ditaruhlah minyak di situ, minyak yang panas. Kemudian dibawalah keluarga Masito ini, terdiri dari 2 anaknya. Lalu ketika si anaknya ini akan dijatuhkan ke dalam kuali ini, dia bertanya juga mau berubah atau tidak. Tapi Masito tetap teguh bahwa saya akan beriman kepada Allah. Lalu akhirnya si anaknya itu dimasukkan ke dalam kuali yang berisi minyak yang panas, bayangkan. Setelah itu anak yang berikut ditanya kembali, diberikan pilihan lagi. Apa kau tidak kasihan? Apa kau tidak melihat bagaimana penderitaan anakmu? Sudahlah, kembali lagi. Sudahlah, sembahlah aku sebagai Tuhanmu, kata Firaun. Tidak, kata Masito, aku akan tetap beriman kepada Allah. Akhirnya masukkan lagi lah tuh 1 anaknya. Sampai kepada anak yang terakhir, yaitu anak yang berumur masih berapa bulan dan dia masih menyusui. Kemudian ada sedikit goncangan di dalam hati Siti Masito untuk tidak melepaskan anaknya seperti anak yang lainnya. Tapi Allah memberikan sebuah memberikan sebuah kekuatan, memberikan sebuah keistimewaan. Saat itu si bayi yang baru berumur beberapa bulan itu berbicara kepada Masito, wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya Allah telah menyiapkan untukmu, untuk kita, surga, maka lepaskanlah. Dan akhirnya dengan kekuatan itu Masito menjadi lebih tegar lagi, lebih kuat lagi. Akhirnya dia tetap memilih pada keimanannya, sehingga dia pun dimasukkan ke dalam kuali yang berisi minyak yang begitu banyak dan panas itu. Tapi ketika mereka dimasukkan semua ke dalam kuali itu, tiba-tiba tempat itu malah keluar wangi, bau wangi. Harusnya kan kalau orang digoreng hidup-hidup kayak gitu kan gosong, bau ya, bau kebakar. Itu justru kejadiannya itu malah keluar wangi. Nah, setelah itu dijelaskan juga bahwa ketika mereka dimasukkan ke sana, mereka tidak merasakan panas karena Allah telah mencabut nyawanya sebelum badannya masuk ke kuali itu. Nah, begitulah perjuangan besar dari seorang Siti Masito yang hebat, yang mulia, ya, mempertahankan keimanannya. Dan begitu banyak pembelajaran perjuangan para sahabat dan orang-orang yang terdahulu yang membersamai perjuangan Rasulullah dan para nabi yang lain untuk mempertahankan keimanannya. Semoga kita pun saat ini, di akhir zaman ini, di begitu banyaknya fitnah hidup ini, kita pun bisa menjadi penyelamat untuk diri kita dan bisa memperbaiki setiap perbuatan kita agar bisa meniru apa yang dilakukan oleh para mujahid dan mujahidah zaman dulu. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Like jika suka, komen, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.